Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Lebih ke arah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Part pertama. Apa itu sistem reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan yaitu sperma dengan gamet betina yaitu ovum atau sel telur, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi adalah pembuahan dalam bentuk zigot. Kemudian dari zigot akan berkembang menjadi embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia termasuk manusia bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma atau spermatozoa, sementara perempuan akan menghasilkan ovum atau sel telur. Submateri pada kesempatan kali ini adalah ada 4, yaitu organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, spermatogenesis, dan oogenesis. Pada part kedua nanti saya akan membahas mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi serta kehamilan. Kita masuk ke sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria bisa dilihat pada gambar. Pada sistem reproduksi pada pria bisa terlihat ada yang bentuknya seperti ini adalah dari samping dan ada yang dari depan. Bagian luarnya adalah pada pria ada bagian terluar yaitu yang biasa disebut dengan buah jakar, skrotum, dan penis. Ini yang dapat terlihat di luar, yaitu skrotum dan penis. Di mana skrotum ini bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis yang ini ya. Kalau yang sampingnya ini adalah epididymis, beda. Jadi testis yang sebelah sini. Nah, lapisannya atau kantungnya yang kita sebut dengan skrotum. Selanjutnya adalah yang penis. Penis adalah bagian luar reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing mengeluarkan urin atau saluran sperma, yaitu mengeluarkan dalam bentuk semen ya, cairan sperma. Jadi dari sini sampai sini. Selanjutnya adalah testis. Nah, di testis bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum, di mana fungsinya adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi, pada testis sendiri dia biasa disebut juga kelenjar karena di testis menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya adalah epididymis, di mana epididymis adalah pematangan sperma. Berbeda ya, kalau produksinya sperma diproduksi di testis, tapi pematangannya di epididymis, di mana saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma, bisa dilihat ya, seperti tanda koma dengan sekitar 4 cm. Berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma. Dan di sini juga tempat pematangan ya, pada epididymis. Selanjutnya, ada saluran yang memanjang. Nah, saluran yang memanjang ini kita sebut dengan vas deferens, di mana saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis ini menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya dari vas deferens ada uretra, di mana uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Patut diketahui bahwa urin dan sperma itu tidak bisa keluar secara bersamaan karena di sini ada katupnya. Jadi, sperma dan urin tidak bisa keluar secara bersamaan. Jika pria sedang ingin
kencing ataupun ingin mengeluarkan urin, nah itu dia dari sini, dari vesika urinaria, kantung kemih yang bisa dilihat yang bentuknya kayak segitiga ya. Nah, dari sini akan keluar. Beda saluran ya. Jadi dari vesika urinaria nanti ke uretra. Sedangkan sperma atau cairan semennya, cairan semen ini akan keluarnya dari vas deferens. Ya, dari vas deferens baru ke uretra. Jadi dari awal juga saluran mereka berdua memang sama-sama di uretra tapi berbeda saluran awalnya atau tempat awalnya. Tempat awalnya kalau saluran kencing, tempat kencing adalah tempat kantung kencingnya adalah kantung kemih atau vesika urinaria. Tempat pembuatan sperma yaitu testis. Jadi beda. Kemudian kelenjar vesicula seminalis, di mana kalian bisa lihat di sini. Setelah vas deferens ada yang sedikit naik ke atas. Kalau di bawah bisa kelihatan. Nih, setelah di sini nih vas deferens, kemudian ada yang bergerigi di atas. Ini adalah vesicula seminalis. Jadi di sini ada vesicula seminalis di bagian bawahnya ya. Nah, bagian yang dekat dengan vas deferens. Di sini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Zat-zat apa? Protein dan zat-zat lainnya yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, ukurannya kurang lebih 5 cm. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Bisa dilihat. Nah, kelenjar prostat yang bentuknya seperti ini ya. Kalau ini yang ini nih. Yang di bawahnya. Nah, kelenjar prostat itu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Nah, cairan ini yang nantinya akan membunuh kuman-kuman dan benda asing saat mengeluarkan cairan semen. Nah, selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowperi atau biasa juga disebut dengan kelenjar bulboretra. Kelenjar Cowper ini ada di sebelah sini ya, yang nempel di bagian bawah seperti kacang. Bagian yang berbentuk seperti kacang, kalau di bawah nih ada di sini nih, paling atasnya. Kelenjar bulboretra atau Cowperi. Jadi terserah kalian mau yang mana ya, yang lebih gampang untuk disebutkan. Nah, di sini berbentuknya seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Cairan bersifat basah ini yang akan menetralisir pada vagina. Jadi, vagina reproduksi wanita itu bersifat asam. Sedangkan untuk menetralisirnya, maka kelenjar Cowperi ini yang akan mengeluarkan cairan bersifat basah untuk menetralisir dan menghasilkan lendir agar mudah untuk mencari ovum. Struktur spermatozoanya bisa dilihat di sini ada 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Di mana bagian kepala ini terdapat kromosom, salah satunya X atau Y. Jadi untuk jenis kelamin wanita atau pria pada anak itu ditentukan oleh bapaknya, karena wanita hanya membawa satu kromosom yaitu kromosom X, sedangkan laki-laki menghasilkan 2 kromosom yaitu X atau Y. Jadi ketika spermatozoa yang masuk adalah Y, maka anaknya menjadi laki-laki. Jika yang masuk adalah X, maka anaknya menjadi wanita atau perempuan. Nah, selanjutnya adalah akrosom, di mana akrosom ini mencerna membran ovum saat fertilisasi. Jadi, inilah bagian yang akan menembus dinding dari ovum. Di mana di sini ada bagian yang leher, ada mitokondria. Disinilah tempat terdapatnya energi di mitokondria.
Kemudian selanjutnya adalah di ekor atau mikrotubula. Di mikrotubula atau ekor. Ya, ini adalah bagian-bagian pada spermatozoa. Selanjutnya adalah spermatogenesis, di mana proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan dari tubulus seminiferus adalah testis. Sehingga spermatogenesis biasanya disebut terjadi di dalam testis. Jadi, testis yang tadinya ada 2 di dalam skrotumnya. Di dalam skrotum ada testis. Nah, di dalam testis ada tubulus seminiferus yang jumlahnya bukan 1, tapi ada banyak. Nah, cuma 1 seperti ini akan dilihat seperti ini ya. Di dalam 1 tubulus seminiferus ini nanti akan terlihat, yaitu pembentukan spermatogenesis. Bisa dilihat di sampingnya. Pertama adalah spermatogonium. Ini yang akan menjadi bakal sperma, di mana bersifat diploid. Nah, kemudian mengalami mitosis. Di mitosis ini akan menjadi sama diploid juga. Kemudian dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Di sini terjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, pada spermatogonium diploid ada pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang sama jumlah selnya dengan sel induknya. Yaitu kalau ini diploid, berarti ini diploid. Sedangkan meiosis adalah setengah. Maka kalau 2N menjadi N atau haploid. Dari diploid menjadi haploid. Dan meiosis terjadi dengan 2 tahap. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, selanjutnya dari spermatogonium menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder yang menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian dari spermatosit sekunder menjadi spermatid, ada 4 sel anakan yang nantinya akan menjadi spermatozoa atau sel sperma. Jadi, dalam satu siklus spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa. Sistem reproduksi pada wanita sama dengan pria, ada bagian samping dan bagian depan. Untuk reproduksi wanita, kita mulai dari yang pertama adalah ovarium. Ini ovarium yang bagian putih. Nah, ovarium struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah. Jadi sama seperti skrotum, pada laki-laki testisnya ada 2. Pada wanita juga ovarium ada 2, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium sama dengan testis, yaitu sebagai kelenjar juga, karena di ovarium menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Maka sistem reproduksi pada wanita, kelenjarnya adalah ovarium, yaitu menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Jadi terserah kalian mau menyebutnya yang mana ya. Nah, oviduk ini yang bentuknya melengkung. Ya, oviduk yang bentuknya melengkung ini. Saluran dengan sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Di tuba falopi jugalah terjadinya fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya adalah infundibulum, yaitu struktur berjuntai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Jadi bisa lihat di sini, ini adalah yang berjuntai, infundibulumnya di samping sini ya, yang menghubungkan si ovum dan si tuba falopi di sini, infundibulum. Nah, di infundibulum ini yang menangkap ovum ya, yaitu pangkal dari tuba falopi juga.
Kemudian selanjutnya adalah rahim atau uterus, yaitu struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan atau biasa disebut dengan implantasi, yaitu pelekatan janin pada rahim. Selanjutnya ke endometrium, yaitu lapisan pada rahim yang paling dalam. Jadi di rahim sendiri ada 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium, myometrium, dan endometrium. Perimetrium ini lapisan yang paling luar yang melindungi rahim. Kemudian myometrium ini yang terdiri dari otot-otot saat kontraksi saat kehamilan, Sedangkan endometrium ini penuh akan saraf dan sel darah, sehingga di endometriumlah tempat terjadinya menstruasi, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Selanjutnya adalah vagina. Jadi di vagina bisa dilihat di sini, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Jadi di sini ya, jangan sampai ketukar. Cervix di sini, leher rahim, sedangkan vagina di luar. Nah, cervix di sini, ini vagina. Nah, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya fetus atau bayi. Nah, cervix tadi ya, sebelah sini nih, leher rahim. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi sebelah sini. Kita masuk ke oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin wanita atau perempuan, ovum, di dalam ovarium, di mana oogenesis dimulai saat perempuan masih dalam kandungan. Jadi berbeda dengan pria, wanita itu membentuk ovumnya saat dalam kandungan. Ketika anak perempuan baru lahir, memiliki bakal sel telur atau sel primordial 200.000 hingga 2 juta sel. Namun, hanya 40.000 sel yang tersisa ketika anak perempuan puber dan 400 sel yang berkembang menjadi ovum. Bagaimana bisa sedikit? Kalian bisa lihat pada proses pembentukan dari ovumnya, yaitu bakal ovum di sini oogonium akan mengalami mitosis pembelahan menjadi oosit primer. Di sini diploid ya. Di kedua ini diploid, 2N. Jadi kromosomnya sama. Dari oosit primer ini, kemudian oosit primer nih akan membelah di meiosis 1. Di meiosis 1 ini ada oosit sekunder dan badan polar. Nah, dari oosit sekunder ini menghasilkan 2 sel anak. Yang satu oosit sekunder menjadi ootit, kemudian menjadi ovum. Sedangkan badan polar nanti akan mengalami polosit atau kematian. Jadi saat oosit sekunder dan oosit primer selesai di badan polar ini, dia sudah mengalami kematian. Jadi, prosesnya dalam satu proses oogenesis itu hanya menghasilkan 1 ovum, berbeda dengan pria. Dalam satu prosesnya dia menghasilkan 4 dan ada banyak tubulus seminiferusnya. Sedangkan wanita dalam prosesnya akhirnya hanya tersisa 400 sel. Maka pada pria, sperma akan tetap ada pada usia lanjut, sedangkan pada wanita akan dikenal dengan monopause, di mana sudah tidak memproduksi, sudah tidak ada sel telur lagi, jadi sudah tidak bisa hamil. Nah, perbedaannya apa spermatogenesis dan oogenesis? Pada dasarnya sama dalam prosesnya, hanya akhirnya. Kalau yang tadi spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa, sedangkan sel telur hanya menghasilkan 1
Sisanya adalah badan polar yang akan mengalami kematian. Begitu juga saat kalian lihat dalam bentuk kromosom. Kromosomnya pada akhirnya adalah kalau ovum di sini XX ya, kalau laki-laki ada XY. Jadi bisa X atau Y, ini atau ya. Kemudian yang lainnya tadi akan mengalami polosit atau kematian. Yang lainnya akan terdiferensiasi atau berubah struktur dan bentuknya menjadi ovum, sel telur, atau spermatozoa. Sedangkan 3 yang lainnya akan berubah menjadi badan polar dan mengalami polosit atau kematian. Baik, kita mulai latihan soalnya. Kita akan mulai dari, karena tadi kita mulai dari pria, maka kita ke pria terlebih dahulu ya. Kita mulai yang pertama, ini bagian luarnya. Pada laki-laki ada bagian terluarnya, bagian luar yang eksternal, yaitu bagian penis yang A, kemudian yang C bagian skrotum. Jadi A adalah penis dan C adalah skrotum. B testis, D epididymis. Selanjutnya, di sini ada saluran yang menghubungkan nih. Saluran tempat keluarnya urin dan semen atau cairan sperma, yaitu uretra. Kemudian selanjutnya adalah dari testis epididymis ada yang saluran lagi nih. Salurannya kita sebut dengan vas deferens. Dari vas deferens ada bagian yang seperti ini nih, kelenjar yang berbentuk seperti kantung kecil dekat sama kantung kemih, yaitu vesicula seminalis. Dari vesicula seminalis, bagian G ya, vesicula seminalis ada yang bentuknya seperti ini, kue donat. Walaupun nggak mirip banget kayak kue donat ya, jadi di sini bentuknya seperti ini. Ingat, dari vesicula seminalis ke bawah ada kelenjar prostat. Selanjutnya, dari kelenjar prostat yang bentuknya seperti kacang kecil, baru kita sebut dengan kelenjar Kooperi atau bulboretra, ya. Selanjutnya kita ke bagian reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Selanjutnya, yang B adalah tuba falopii atau oviduk tulisannya. Oviduk atau tuba falopii. Selanjutnya adalah yang C, infundibulum. Ini yang tempat mengambilnya ya. Kemudian yang D, ini adalah rahim. Ya, atau kita sebut dengan uterus. Selanjutnya adalah bagian dalam dari rahim. Lapisan terdalamnya adalah endometrium. Nah, di sini pertemuan antara bagian rahim yang menyempit, kita sebut dengan leher rahim atau cervix. Terakhir adalah vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Ingat, kelenjarnya pada laki-laki yaitu testis yang menghasilkan hormon testosteron, sedangkan pada wanita adalah ovarium yang menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Kemudian fertilisasi terjadi di tuba falopii, sedangkan implantasi terjadi, pelekatan embrio terjadi di uterus. Pada laki-laki yang berfungsi untuk menetralisir asam pada vagina adalah yang menetralisir pada asam pada vagina, kan kelenjarnya ada 3 tuh, yaitu pada kelenjar bulbul. Ini yang kacang ya, dia yang menetralisir pada vagina. Ini yang menetralisirnya ya, jangan lupa. Di bagian ini adalah yang pematangan, kemudian ini yang membentuk sperma. Jangan sampai testis itu yang membentuk sperma, sedangkan yang pematangannya dan tempat menaruh sperma sementara adalah epididymis.
Oke, sekian dari saya. Kita lanjut part 2 nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.